Tidak penting wadahnya seperti apa, kalau landasannya ukhuwah Islamiyah, disitulah umat Islam kompak bersatu. Tapi dibikinkan wadah sebagus apapun, kalau tidak ada ukhuwah, yang terjadi ya tragedi-tragedi. Zaman dulu ada dinasti-dinasti Islam besar, dan akhirnya hancur. Bukan yang terutama tidak diserang dari luar, tapi hancur dari dalam pelan-pelan. Kenapa begitu? Ukhuwah Islamiyah. Saya bilang tadi saudara kayak orang lain. Dinasti-dinasti itu banyak yang hancur karena pertempuran antar saudara. Pan-Islamisme. Pan-Islamisme agak berbeda sedikit dengan konsep yang hari ini dikenal sebagai khilafah. Pan-Islamisme biasanya dijejerkan dengan pan-Arabisme. Pan-Islamisme itu dasarnya adalah ukhuwah Islamiyah. Ureannya panjang, cuma ringkesnya pan-Islamisme itu satu faham yang ingin mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Nanti problemnya di mempersatukan ini. Kalau gagasan-gagasan khilafah yang selama ini beredar, yang namanya dipersatukan, ya umat Islam ada di bawah satu dinasti khusus yang membawai seluruh umat Islam sedunia. Itu yang selama ini terkenal. Tapi ada mode-modenya sebenarnya. Tidak cuma itu. Kompaknya umat Islam itu yang jelas tidak ada beberapa model, tapi basisnya semuanya satu. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Tidak ada gunanya dibikinkan wadah seperti apapun kalau ukhuwah Islamiyahnya tidak ada. Kalau dipaksa lahirnya mesti otoritarian. Jadi yang pertama-tama harus dibangkitkan adalah ukhuwahnya, merasa satu saudara. Ini kelihatannya kalau diceramahkan gampang, tapi dipraktekkan susah. Jangankan orang lain kita anggap saudara, sama saudara sendiri sekarang rasanya kadang kayak orang lain. Yang satu bahsul masail, yang satu majelis tarjih. Jadi bisa sangat berbeda. Makanya ini perjuangan berat. Tidak penting wadahnya seperti apa, kalau landasannya ukhuwah Islamiyah, disitulah umat Islam kompak bersatu. Tapi dibikinkan wadah sebagus apapun, kalau tidak ada ukhuwah, yang terjadi ya tragedi-tragedi. Zaman dulu ada dinasti-dinasti Islam besar, dan akhirnya hancur. Bukan yang terutama tidak diserang dari luar, tapi hancur dari dalam pelan-pelan. Kenapa begitu? Ukhuwah Islamiyah. Saya bilang tadi saudara kayak orang lain. Dinasti-dinasti itu banyak yang hancur karena pertempuran antar saudara, karena kepentingan politik. Dan Afghani itu mengembara dari satu negara ke negara yang lain dalam rangka ini, menceramahkan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam kompaklah. Gampang-gampangannya ini. Kita kan sering tidak kompak. Saya bilang tadi memang susah. Tidak kompak itu bukan karena konten ideologi kita masing-masing, tapi karena sikap kita pada yang lain. Tidak masalah orang punya keyakinan beda-beda, punya aliran beda-beda, punya kotak yang beda-beda. Yang penting adalah sikap kita antar kotak ini loh. Di situ ada ukhuwah apa saling lirik, saling konflik, saling menjatuhkan. Kuncinya di situ. Jangan dibayangkan ukhuwah itu terus umat Islam semua seragam jadi siji, Sunni Syiah lebur jadi satu. Alirannya Susi misalnya, Sunni Syiah. Misalnya susah kalian bikin itu loh, enggak mungkin. Yang lebih penting digarap bagaimana cara bersikap antar aliran ini. Di situ nanti akan kelihatan ada ukhuwah atau tidak. Afghani juga di tulisannya agak ada beberapa evolusi. Awalnya pan-Islamis itu dalam tulisannya Afghani konotasinya adalah kebangsaan. Bangsa-bangsa Islam, negara-negara Islam kompaklah membebaskan diri dari penjajahan. Tapi terus berubah jadi pan-Islamisme. Kesatuan politik, kesatuan kekuasaan. Terus nanti balik lagi ke nasionalisme agama dan nasionalisme tanah air. Karena dia realistis, agak susah membuat umat Islam kompak. Satu dinasti, satu negara, satu itu. Maka ada pergeseran. Kalau katanya Majid Fahri,
awalnya Afghani ini ingin kekhalifahan terpadu, kayak Turki Utsmani, kayak Abbasiyah, Umayyah. Namun belakangan dia ganti orientasi. Yang dimaksud kesatuan itu maksudnya kesatuan jiwanya. Jadi umat Islam ini meskipun tidak satu negara, tapi jiwanya satu, orientasinya sama. Dari sinilah nanti akan lahir Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi tidak harus bernaung di bawah satu dinasti, satu imperium yang sama. Silahkan di negara masing-masing, di bangsa masing-masing. Tapi kita punya kepedulian, kita punya rasa, punya orientasi yang sama. Itulah nanti ukhuwah Islamiyah, itulah pan-islamisme. Nah, syaratnya apa? Syaratnya pan-islamis itu yang pertama al-wahdah al-islamiyah, yang kedua al-wahdah as-siyadah. Wahdah Islamiyah itu persatuan Islam, itu kalimatnya saya potong. Bersatu dan saling membantu untuk mengokohkan kekuasaan Islam, termasuk sendi utama bagi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Meyakini yang demikian merupakan prioritas dari akidah bagi umat Islam. Untuk ini tidak dibutuhkan kitab atau guru yang memahami. Tidak usah tanya wahdah Islamiyah dalilnya apa, Qurannya mana, hadisnya mana. Wis mesti iya. Saya tidak tahu ya, hari ini kita kadang-kadang agak sedikit cerewet. Untuk hal-hal yang sudah pasti baik atau pasti jelek, kita tidak butuh dalil. Wong wis mesti. Ya kalau dicari ya mungkin ada, dan kemungkinan besar juga ada, tapi kita tidak perlu capek-capek, wis jelas kelihatan kok. Pak maling dalilnya apa, Pak? Ya wis jelas elek. Nggak usah dicari dalilnya, orang sudah tahu kalau itu jelek. Terus sesungguhnya para pemimpin Islam akan sesak nafasnya, berurai air matanya karena sedih dan duka menyaksikan terjadinya perpecahan pendapat dan saling berkelahi antar sesama muslim. Sebabnya apa? Jika tidak karena kecurangan penguasa yang amat rakus berebut kekuasaan, tentulah barat, timur, utara, dan selatan akan bersatu. Semua akan menyambut seruan umat Islam. Tidak bahwa umat Islam tidak membutuhkan apapun kecuali membangunkan pemikiran mereka agar mengetahui apa yang harus dibela. Jadi kalau kita kompak, rukun, segalanya akan lancar dan umat Islam akan tahu apa yang harus dibela, mana yang harus diperjuangkan. Hari ini kita sering salah-salah. Yang tidak harus dibela kita bela, yang harus kita bela mati-matian kita cuekin. Kenapa? Kita orientasinya tidak jelas. Yang kedua, wal wahdah as-siyadah, kesatuan komando, kesatuan kekuasaan, kesatuan orientasi. Dan katanya Afghani, al-wahdah as-siyadah ini bukan, tidak harus diartikan ada dalam satu dinasti seperti saya bilang tadi. Tapi al-wahdah as-siyadah itu orientasi kita yang seragam. Kalau katanya Afghani, saya tidak bermaksud dengan ucapan saya ini bahwa penguasa untuk semuanya adalah satu orang. Maksudnya bukan kok terus sepakat satu khalifah, tidak begitu. Hal ini mungkin sulit dilaksanakan. Tetapi yang saya harapkan adalah bahwa sultan atau penguasa umat ini adalah Al-Quran. Pemimpin muslim dimanapun mohon orientasinya sama, Al-Quran. Orientasi kesatuan mereka adalah agama Islam. Setiap raja yang ada di wilayah kekuasaannya berusaha sungguh-sungguh menjaga kerajaan Islam yang lain semampunya. Siapapun pemimpin muslim ngurusi wilayahnya, kalau memang mampu membantu wilayah yang lain. Saling kerjasama. Hal itu merupakan asas dalam agama. Ia akan menjadi keputusan di waktu darurat dan menjadi penentu kebutuhan di masa kini. Inilah masanya kesepakatan itu. Jadi itulah pan-islamisme. Boleh macam-macam negara tapi orientasinya sama. Silahkan dikelola wilayahnya masing-masing sebaik mungkin sesuai orientasi tadi. Dan jika memungkinkan saling membantu. Tidak usah rebutan kekuasaan, saling menaklukkan, rebutan siapa yang jadi khalifah, tidak penting. Yang penting jalankan sesuai aturan masing-masing, kemudian kerjasamalah. Cuma ya ini nek diomongkan enak, tiap hari kita ceramah, tapi dijalankan agak berat.
Karena sudah terlanjur masuk terlalu dalam dengan kepentingan dan ideologi kita masing-masing. Maka katanya Afghani, langkah awalnya pan-Islamisme dua, penyadaran dan motivasi. Itu yang dilakukan Afghani. Motivasi kemana-mana, menyadarkan orang kemana-mana, tanpa harus disebut dia seorang motivator. Jadi Afghani ini kerjaannya ceramah, sebagian besar tulisannya itu hasil transkrip ceramahnya, termasuk yang dikompilasi oleh Muhammad Abduh. Ada tulisannya bagus, diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Muhammad Abduh, judulnya Ar-Raddu 'alad Dahriyah, kritik terhadap materialisme. Kalau ada yang mau silakan cari online, di download, cuma bahasa Arab. Ya terjemahannya belum ada kelihatannya. Tidak apa-apa lah, yo latihan lah. Yo dihitung-hitung latihan ngaji. Nah kesannya bahasa Arab. Jadi sadarkan umat, motivasi. Penyadaran saja tanpa motivasi, ya nanti orang sadar tapi tidak bergerak. Selain pan-Islamisme, Afghani juga punya gagasan yang tidak khilafah. Apa itu? Dia menggagas negara yang paling bagus itu negara republik yang demokratis. Jadi pemerintahan ideal itu republik. Kenapa republik? Karena dalam pemerintahan republik kendalinya bukan orang per orang, tapi undang-undang. Bahkan rajanya sekalipun, presidennya sekalipun, itu adalah harus ikut undang-undang. Dan ini lebih terkontrol katanya Afghani. Kalau kita punya konsep, punya orientasi, ya undang-undang. Bukan lagi orang per orang. Kalau orang ada keterbatasan-keterbatasan. Kenapa harus demokrasi? Ya karena dalam demokrasi semua suara didengarkan. Oleh karena itu Afghani menyarankan ada syuro. Syuro itu pemimpin adalah masyarakat yang, jadi pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak pengalaman itu dikumpulkan jadi satu. Ya hari ini mungkin MPR, DPR. Ya Pak Al-Mukarram Fadlizon dan kawan-kawan. Ya itu kan yang punya suara, mewakili kita. Ya, Ketua DPR, MPR. Jadi ada republik, ada demokrasi, ada demokrasi diwakili oleh syuro, republik diwakili oleh undang-undang. Berarti apa? Negara yang konstitusional. Kemudian kalau sudah beres di dalam negeri, menghidupkan pan-Islamisme yang kompak, sesama negara muslim, negara timur, negara dunia ketiga. Jangan dibuat kalah-kalahan terus sama barat, jangan inferior. Bangkitlah bareng-bareng, tidak mungkin bangkit sendiri-sendiri. Itu maunya Afghani. Jadi mimpi politiknya Afghani itu semacam ini. Jadi tidak usah terlalu panjang diskusi kita tentang politik, tentang khilafah apa enggak, khilafah apa khalifah enggak. Sudahlah, jalan dengan idealmu masing-masing, tapi punya orientasi yang sama dan komitmen terhadap tegaknya ajaran agama. Kalau ini terpenuhi, akan lahir pan-Islamisme, Islam yang universal. Ya nanti gagasannya dilanjutkan. Kalau di Mesir ada Rashid Ridho. Kalau Abduh agak rasional. Kalau Abduh tidak sampai detail merumuskan politiknya. Rashid Ridho kalau di Turki ada Namek Kemal. Itu yang pro pan-Islamisme. Jadi gagasan-gagasan untuk mengkompakkan umat Islam. Kalau hari ini secara real mungkin ada Muslim World Liga, Robitoh Alam Islami. Itu mungkin contoh yang dimimpikan oleh Afghani. Atau OKI. Nah, OKI itu mungkin contohnya. Jadi bagaimana negara-negara muslim kompak, memikirkan nasibnya sendiri, membangkitkan dirinya. Nah, yang penting juga, ideal apapun yang dicanangkan secara politik, jangan lupa kuncinya bukan pada pemimpinnya, tapi pada masyarakatnya. Ini mungkin Afghani nyindir kita. Kalau kita ingin Indonesia baik dan maju, pertama-tama adalah masyarakatnya harus baik dan maju dulu. Jadi ada yang cerita yang beberapa kali saya ulang tentang Nabi Isa. Ada yang bilang ini bukan ceritanya Nabi Isa, tapi Ali bin Abi Thalib.
Saya ambil yang Nabi Isa saja. Jadi Nabi Isa kan pernah dikritik oleh umatnya. Nabi Isa, zaman sampean ini zaman rusak-rusakan kok. Nggak kayak zamannya Nabi Yahya dulu. Zaman Nabi Yahya itu tertib urusannya. Kok setelah sampean menggantikan, sekarang zamannya rusak. Jawabannya Nabi Isa, ya zamannya Nabi Yahya, umatnya kayak saya. Zamanku sekarang, umatnya kayak kamu. Ya, jadi tidak tergantung sayanya, tapi tergantung kamunya. Hari ini kan kita selalu menumpukan semua harapan pada penguasa, pada pemerintah untuk melakukan perubahan A, perubahan B, perubahan C. Pasti tidak akan mampu terpenuhi. Kenapa mereka terbatas? Untuk kita berubah lebih baik, tidak usah nunggu diperintah, tidak usah nunggu undang-undang. Ayo kita berubah, itu aja. Tidak usah dipikir pemerintah itu ada apa enggak. Kita jadi aja orang baik. Jadi katanya Afghani, ayo melakukan perubahan kesadaran politik masyarakat. Karena untuk membangun pemerintah yang bersih dan kuat, yang pertama kali harus berubah adalah masyarakatnya. Kenapa kok mungkin hari ini kita merasa tidak terwakili misalnya oleh wakil kita? Itu kan bukan salah mereka, salah kita yang milih. Kenapa kok kamu milihnya keliru? Sebabnya macam-macam. Mungkin pengetahuannya kurang, mungkin karena politik uang. Itu kan lemahnya di kita semua. Mungkin kita nggak banyak informasi update, waktu nyoblos merem, pokoknya dicoblos. Nggak ngerti dipilih yang paling ganteng, yang paling cakep misalnya. Salahnya kebanyakan di kita. Maka kita upgrade kemampuan politik kita. Jangan mau dibohongi lagi. Masa kita dibohongi sejak zaman merdeka itu, zaman milih Pak Karno. Terakhir-terakhir era Pak Karno, rakyatnya merasa dibohongi, demo habis-habisan. Terus ganti presidennya Soeharto. Zaman Pak Harto terakhir-terakhir juga kita dibohongi nih lama, demo lagi habis-habisan. Bolak-balik dibohongi sampai zaman Gus Dur juga yang ada banyak demo. Zaman Habibie juga demo. Zaman SBY ya demo macam-macam. Zaman Jokowi ya demo. Kita merasa dibohongi terus. Loh, kalau dibohongi sampai sebanyak kali itu, mungkin bukan salah yang bohongi. Iya kan, kamu yang dibohongi, lu kok bodoh bolak-balik dibohongi. Jangan-jangan kitanya yang terlalu lemah sehingga bolak-balik bisa dibohongi. Berarti solusinya memperkuat diri kita. Kalau bahasa ilmu sosial politiknya, civil society-nya yang kuat. Paling tidak sampai ke level kita ini mandiri, tidak terlalu tergantung sama pemerintah. Terserah pemerintah mau apa, kita kuat. Kalau mau pemerintah tak turunkan sekarang. Nah, kalau bisa. Cuma ya itu tadi, syaratnya apa-apa. Kalau katanya Foni di awal tadi, butuh ilmu. Kalau ilmu tidak nyampe, ya percuma. Kamu protes apapun, begitu audiensi ya kalah. Diajak diskusi ya kalah. Ikut ILC ya kalah. Makanya kamu butuh ilmu, butuh wawasan. Jadi kita sendiri, makanya pokoknya diperbanyak sekarang ilmunya, biar kita kuat. Kalau enggak ya nanti 2019 kita merasa dibohongi lagi. Bolak-balik dibohongi, ya jangan salah yang bohong. Jangan-jangan kita sendiri yang lemah. Ringkesnya apa? Ini saya ambil dari Insinyur Asghar Ali. Beliau juga mengkaji Afghani. Katanya Asghar Ali, ayo kita jalankan gagasannya Afghani ini luar biasa. Intinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama, bangkitkan kesadaran berpolitik melawan absolutisme. Dimanapun ada otoritarianisme, absolutisme, gugat. Itu gayanya Afghani. Yang kedua, lengkapi diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, lihatlah Islam yang sejati, yang sebenarnya. Jangan lihat kotak-kotaknya, biar lebih mudah kita membangun ukhuwah. Yang keempat, berakidah secara komprehensif dan independen, tidak lagi demi kepentingan-kepentingan sesaat. Yang kelima, lawan kolonialisme asing, imperialisme, penjajahan, penindasan, dominasi, hegemoni dari siapapun. Tidak harus dari barat. Yang keenam, ukhuwah Islamiyah hidupkan. Kunci kesuksesan sosial umat Islam ada di ukhuwah Islamiyah. Yang ketujuh,
infuskan, masukkan ruh jihad ke jasad masyarakat Islam yang setengah mati. Setengah mati bukan berarti mati-matian ya. Setengah mati itu nyawanya tinggal separuh. Jadi jihad semangat. Jadi semangat untuk melakukan perubahan, semangat untuk bangkit. Jangan fatalistik, jangan menyerah dengan takdir. Dan yang terakhir, buang inferioritas, hilangkan rasa rendah diri dan takut terhadap barat. Jalankan 8 hal ini, maka kebangkitan Islam akan kembali. Kalau tidak, mari kita berdoa semoga kita bisa menjalankan ini. Karena itu rumus dari Sayyid Jamaluddin Afghani, keturunannya Nabi, jangan salah. Oke, saya ambilkan dari tulisan-tulisannya. Mungkin kamu butuh ceramah kayak Afghani, tak kasih dalil-dalilnya. Ya, jadi ada banyak yang menurut saya beberapa ayat sering diulang oleh Afghani. Yang pertama ini, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Ini ayat terkenal sekali. Dan berpeganglah pada tali agama Allah semuanya, jangan terpecah belah. Cuma kalau ceramah hati-hati ya baca ayat itu. Saya pernah ada khotib ceramah, mungkin saking semangatnya mocone keliru. Harusnya waktasimu, dia membacanya wataksimu. Ya mungkin nggak hati-hati, karena khotbah Jumat kan saking semangatnya. Mungkin karena melihat jamaahnya ngantuk, biar jamaahnya bangun mocone keliru. Waktasimu. Atau Ali Imran 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khobala. Ini ayat ini satu makna dengan Al-Maidah ayat 100 ya, yang kamu kemarin. Untung ayat ini tidak ketahuan, kalau ketahuan dipakai juga. Jangan kamu jadikan pelindung, jadikan teman tempat curhat bitona min dunikum, orang yang di luar kelompokmu. Layak lunakum khobala, dia akan membuatmu susah terus. Waddu ma'anitum, dan akan menghancurkan apa yang kamu miliki, menjauhkanmu dari apa yang kamu miliki. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sudah jelas kebencian dari mulut mereka. Wa ma tuhfi suduruhum akbar, dan yang tersembunyi dalam batin mereka lebih dahsyat dari itu. Ini ayatnya lebih tegas daripada Al-Maidah tadi. Jangan jadikan orang-orang di luar kelompokmu sebagai penolongmu. Tidak usah nunggu ditolongi orang luar, bangkit sendiri. Kenapa? Jangan minta tolong mereka, karena mereka hanya ngerecokimu, bikin kamu sumpek, menjauhkanmu dari yang kamu miliki. Padahal telah jelas kebencian dari mulut mereka. Itu dari mulut mereka. Hati mereka jauh lebih dahsyat dari kebencian di mulut mereka. Oh, itu lebih tegas daripada Al-Maidah. Qad bayyana lakumul ayat. Ini Allah kayak bilang, sudah tak tunjukkan loh ya bukti-buktinya. In kuntum ta'qilun, kalau kamu mau berpikir. Tapi tenang saja, sebagian kita malas berpikir. Terus An-Nisa, untuk bikin semangat berjuang pakai ayat ini. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun engkau berada, kematian akan menemuimu meskipun engkau dalam benteng yang kuat. Oh, ini biar kamu semangat. Kalau mau berjuang, pertama-tama ucapkan selamat datang kematian. Kenapa? Kamu tidur apa berjuang, tetap mati. Kalau memang sudah waktunya. Kalau belum waktunya, ya kamu ngapain aja nggak sampai waktunya. Dimanapun maut bisa menemuimu, maka tidak usah gentar dalam perjuangan apapun. Tidak usah minder, tidak usah males. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Ini pesan untuk tidak gegeran. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Jangan kamu sering debat, sering gegeran untuk hal-hal yang tidak substansial. Fatafshalu. Kenapa jangan sering debat? Karena keseringan debat itu akan semakin membuatmu terpecah-pecah. Kalau tidak penting, mending tidak usah dibahas daripada nambah lagi jurang perbedaan di antara kita. Yang substansial saja lah yang kita bahas. Yang kecil-kecil biar aja lah. Biar yang lain yang bahas, tidak usah kita.
Kenapa? Fatafshalu, karena kalau enggak kamu akan pecah-pecah. Hari ini kan tiba-tiba ada banyak madhab di Islam. Ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, kemudian tambah lagi madhab pro Ahok, anti Ahok. Ada, ya kan? Ada madhab kecebong, ada madhab kampret, ada madhab. Hari ini tiba-tiba banyak aliran. Kenapa? Karena kita sering tanazu. Fatafshalu, maka kita semakin kecil-kecil pecahannya. Kalau kecil-kecil pecahannya kenapa? Watadhabari hukum, maka kekuatanmu akan hilang. Sarannya Al-Quran apa? Biar kita tidak sering tanazu, tidak sering gegeran. Wasbiru, sabarlah. Tahan mulutmu, tahan tanganmu dari komen. Wasbiru. Baru terus Allah, innallaha ma'as sobirin. Jadi jangan suka gegeran. Kita hari ini kan selalu terpancing untuk ngomentari. Untuk yang lain maki, kamu ikut-ikutan maki. Yang lain enggak. Fasbiru, sabar. Untuk urusan ini sabar dulu lah. Kenapa? Wong itu saudara kita. Kedepankan ukhuwah. Jangan mudah terprovokasi untuk kita pecah-pecah. Kenapa kalau kita pecah-pecah? Fatafshalu watadhabari hukum. Kamu akan pecah-pecah dan kehilangan kekuatanmu. Itu sudah diwanti-wanti oleh Al-Quran sejak lama. Cuma mungkin kita jarang ngaji. Terus ar-ra'at innallaha la yughayyiru ma biqaumin, tadi sudah saya jelaskan. Ada frase kedua yang menurut saya perlu dilanjutkan. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah sudah menghendaki kejelekan pada satu kaum, tidak ada yang bisa menentang, membatalkan. Maka upaya kita, usaha kita, itu targetnya adalah satu, nyari ridhonya Allah, sehingga Allah tidak ingin yang jelek-jelek untuk kita. Itu maunya ayat. Jadi melakukan apapun untuk merubah nasib kita, targetnya tidak usah yang lain, targetnya adalah mencari ridhonya Allah. Biar Allah yang menentukan sendiri dan tidak menentukan yang jelek-jelek. Karena kalau Allah menakdirkan yang jelek, tidak akan ada yang bisa menolak. Itu ayatnya, masih banyak ayatnya. Ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apa engkau anggap manusia itu dibiarkan saja setelah berkata kami beriman, wahum la yuftanun, tanpa diberi ujian, diberi cobaan. Ini bahan ceramah lagi buat kalian bahwa apapun kesulitan kita dalam perjuangan itu adalah cobaan dari Allah. Allah ingin lihat kamu dikasih kesulitan semacam ini, solusimu apa? Itu bagian dari ujian keimanan kita. Terus sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walam tajida li sunnatillahi tabdila. Ini yang juga banyak dipakai oleh Afghani, bahwa dalam hidup ini ada sunnatullah fil ladzina khalau min qabl yang juga ada di kalangan kaum umat terdahulu. Walam tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak akan engkau temui dalam sunnatullah itu perbedaan. Rumusnya tetap sama. Sejak zaman umat-umat terdahulu juga begitu. Yang sungguh-sungguh akan sukses, yang sakarepe dhewe akan hancur. Itu contohnya sunnatullah. Dan ini rumusnya sama. Kehancuran tiap umat juga sama sesuai sunnatullahnya masing-masing. Ada lagi wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalau ada peringatan banyak dan tidak ada manfaatnya buat kita, mafhum mukhalafahnya berarti iman kita kurang. Karena harusnya peringatan itu bermanfaat. Terus Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Doa yang sering kamu baca. Di fase-fase terakhir kita berdoa, padamu kami bertawakal, padamu kami bertobat, dan padamu nanti kami semua akan kembali. Segala jerih payahmu semuanya nanti kembali ke Allah. Kok hasilnya jelek, kita malah susah, malah sumpek, malah jadi beban dalam hidup kita. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kalau ada orang zalim, orang merusak, itu dia tidak ngefek apapun pada Allah. Kalau kamu jahat itu Allah tidak terpengaruh sama sekali. Kalau kamu zalim, wa ma dzalamuna, engkau tidak menzalimi kami sedikit pun, tetapi engkau akan menzalimi dirimu sendiri. Rusaknya akan kamu rasakan sendiri.
kaconya akan kamu rasakan sendiri. Itu makna dari wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Maka jangan zalim, karena kalau kamu zalim, kedzaliman itu akan menimpamu sendiri. Nah, itu bahan-bahan ceramah besok Ramadan. Ya, lumayan toh ada ayatnya. Oke, terakhir ada beberapa quote yang diriwayatkan dari Afghani. Saya ambil Inggrisnya. The nation which fight for obtaining of right 1 hour is better than living in abjection up to doomsday. Negara yang berjuang untuk mendapatkan kebenaran 1 jam saja itu lebih baik dari negara yang hidup dalam kehinaan selamanya sampai kiamat, up to doomsday. Jadi mending kita berusaha untuk benar 1 jam saja terus kita kalah hancur. Mending begitu daripada kita bertahan eksis tapi dalam kehinaan sampai kiamat. The nation which fight for obtaining of right 1 hour is better than living in abjection up to doomsday. Leader is a person who leads people by his action and practice, not by order and views. Pemimpin itu orang yang memimpin masyarakat melalui tindakan dan praktek nyata, bukan melalui pemerintah bukan melalui perintah dan pendapat-pendapat. Kalau pemimpin bisanya hanya usul, ya ndak usah jadi pemimpin, kuliah saja di Usuluddin. Lah isone cuma usul. Pemimpin harus bisa melakukan aksi dan tindakan nyata. Jangan hanya bisa ceramah, debat, diskusi. Itulah leader yang sejati. If a person fear kings without committing any sin, he is not more than a humiliated slave. Kalau ada orang yang takut pada para pemimpin, takut pada raja-raja, takut pada siapapun yang kamu anggap berkuasa, without committing any sin, padahal dia tidak salah apa-apa, he is not more than a humiliated slave. Dia tidak lebih dari budak yang hina. Ini sindiran padamu ya. Kalau kamu tidak salah, tidak punya kekeliruan apapun, ya jangan takut pada siapapun. Biasanya pada kings, pada pemimpin. Kalau kamu tidak salah. Karena kalau kamu tidak salah kok takut, berarti mentalmu mental budak. Nah, ini provokasinya Jamaluddin Afghani. Oke, saya kira itu ngaji malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.